Apa yang membuat sebuah desa tetap teguh di tengah derasnya arus modernitas? Di balik hiruk-pikuk jalanan Parung Panjang, berdiri sebuah desa yang setia menjaga ketenangan dan kearifan. Sebuah desa yang setiap sudutnya mengajak kita untuk berhenti sejenak dan menikmati kedamaian yang semakin sulit untuk ditemukan di tengah kesibukan kehidupan kota. Kami, mahasiswa UIN Jakarta, datang ke sini bukan hanya untuk mengabdi. Kami juga belajar tentang kesederhanaan, tentang tulusnya hidup berdampingan, dan tentang makna kebersamaan. Perlahan, kami menyatu menjadi bagian kecil dari cerita besar desa ini. Di sini, di Desa Gintung Cilejet, kisah kami dimulai. Sebuah desa yang berdiri anggun di tengah pertemuan modernitas dan akar tradisi yang tetap kokoh menancap di bumi. Dengan jumlah penduduk sekitar 8.128 jiwa dan terdiri dari 2.016 kepala keluarga, menjadikan warga desa Gintung Cilejet sangat menjaga tradisi kebersamaan dan gotong royong yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk Desa Gintung Cilejet ini luasnya sekitar kurang lebih 600 hektar luasnya, dengan kapasitas jumlah penduduk saat ini di atas 8.000 jiwa saat ini. Dan untuk RT RW-nya itu di Desa Gintung Cilejet ada 21 RT, 5 RW, dan 3 kadus. Untuk warga Desa Gintung Cilejet saat ini mayoritas mata pencaharian berbagai jenis. Ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang buruh pabrik, ada yang kuli bangunan juga, buruh itu ya. Itu aja, tapi mayoritas sih di Desa Gintung Cilejet itu kebanyakan didominasi dengan para buruh dan petani, paling petani. Sebagian besar warga desa ini bekerja sebagai petani, buruh, dan pengrajin. Profesi-profesi itu bukan hanya sekedar mata pencaharian, tetapi juga warisan kehidupan yang penuh dengan ketekunan. Salah satu kearifan lokal yang mempesona dan patut diapresiasi dari desa ini ialah anyaman bambu. Dari jari jemari yang sabar, lahirlah karya indah yang tak lekang oleh waktu. Bagi para lansia dan ibu rumah tangga, menganyam bukan sekedar mengisi waktu luang, melainkan nafas kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu tokoh inspiratif di desa ini ialah Ibu Susi Damayanti, atau biasa disapa Bu Aya. Beliau adalah warga asli Gintung Cilejet. Dengan pengetahuan dan semangatnya, ia melestarikan anyaman bambu agar tak hanya bertahan, tetapi juga berkembang seiring berjalannya zaman. Bambu ini sudah merupakan separuh dari jiwanya orang-orang sini sebetulnya. Karena memang dari kecil kami biasa mempergunakan ini untuk kebutuhan kami sehari-hari, untuk pemakaian sehari-hari. Baik alat-alat rumah tangga maupun hiasan-hiasan rumah tuh memakai bambu. Beliau berkata, setiap helaian bambu yang dianyam bukan sekadar bilah yang saling terkait, tetapi juga benang harapan.
Harapan akan ekonomi yang berdaya, budaya yang tetap tegak berdiri, dan masa depan yang perlahan-lahan disulam dengan kesabaran. Desa ini kaya akan potensi. Sayang kalau nggak dikembangin. Nggak apa-apa, nggak didukung juga mungkin sama stakeholder yang ada misalnya. Tapi yang enggak sih mendukung sih dengan adanya UMKM ini. Kami ingin menjadi fight gitu. Walaupun dengan keterbatasan yang ada ya. Motivasi saya ingin memperkenalkan ini, anyaman desa ini ke seluruh dunia kalau bisa. Kalau nggak bisa pun ke seluruh Nusantara Indonesia lah. Bahwa di sini banyak masyarakat yang punya potensi dan keahlian yang tidak dimiliki oleh banyak orang juga. Bersama Yayasan Baitul Quro yang ia dirikan, Buaya membuka ruang bagi para pengrajin anyaman bambu, yatim piatu, hingga fakir miskin. Melalui tangan-tangan terampil dan semangat kebersamaan, Buaya terus mewariskan sekaligus mempertahankan keunikan budaya anyaman bambu yang semakin langka. Karena baginya, menjaga budaya bukan sekadar melestarikan warisan, tapi juga memberi harapan bagi kehidupan. Ada di lingkungan, kadang kita memang tidak dihargai karyanya. Ada lingkungan yang kita nggak ngerti, kok bisa ya lingkungan seperti ini menghargai sekali. Yang bikin saya berkesan satu, ketika anyaman ini dianggap sampah. Kami pernah punya momen, kami menitipkan barang dan seperti sampah, tidak diperlakukan seperti barang yang dijual. Yang kedua, kami pernah diundang oleh Hotel di 101 Dharma Wangsa untuk menjajalkan produk kami, dan produk kami diminta untuk menghiasi lobi hotel pakai produk kami sambil dijual oleh mereka. Itu yang bikin saya berkesan juga. Kayak showcase collaboration. Kami pernah showcase collaboration dengan hotel. Terus yang kedua yang berkesan juga, ternyata kami bisa mencapai kementerian. Kami pernah menghiasi lobi Kementerian Pendidikan di waktu PKN, Pekan Kebudayaan Nasional. Itu pakai barang dari Baitul Quro. Barang kami yang kami anggap mispele, kami itu dari kampung. Ya memang perlu akses sih, tapi itu juga merupakan kesan yang tidak bisa saya. Pada saat kami pertama kali melakukan survei di Desa Gintung Cilejet ini, salah satu yang menarik perhatian kami di balik indahnya Desa Gintung Cilejet adalah banyaknya pepohonan bambu yang mengiringi perjalanan kami menyusuri Desa Gintung Cilejet. Dari pertama kali kita melakukan sowan ke berbagai macam pejabat, hal yang diutamakan atau hal yang disebut-sebut, bahkan Bapak Camat pun menyebut bahwasanya di Desa Gintung Cilejet ini salah satu hal yang menonjol adalah anyaman bambunya. Oleh karena itu, kita tergerak atau berinisiasi untuk melakukan workshop digitalisasi program anyaman bambu yang insya Allah nanti dengan adanya digitalisasi dari anyaman bambu ini, yang dimana dari kegiatan anyaman bambu tersebut yang diekspos ke beberapa platform di sosial media, yang insya Allahnya nanti akan disalurkan dan dikenal oleh berbagai macam kalangan. Hiji, maaf banyak, iya abdi emang kudu ngagairahkeun emak, tapi emang eta terjadi di abdi. Jadi di abdi. Abdi terus dipasifkeun nyiru doang, nyiru. Abdi kita nyaho kok eta bayarna mahal amat. Terakhir harapan saya, mudah-mudahan anyaman ini sampai selamanya tidak pernah punah, tidak berhenti, tidak hilang. Mudah-mudahan pemerintah pun bisa ikut andil terhadap pelestarian budaya ini, karena ini kekayaannya desa ini, kekayaannya masyarakat di sini.
mereka hampir banyak yang tumbuh besar dari hasil anyaman bambu. Mereka bisa bersekolah banyak yang dari hasil anyaman bambu. Saya bisa ketemu menteri, bisa ketemu siapapun, orang-orang besar dari hasil anyaman bambu. Kenapa tidak ini terus dilestarikan? Mudah-mudahan pemerintahan juga makin melek dengan adanya potensi daerah sendiri. Dan harapan saya, mudah-mudahan generasi di Gintung Cilejet khususnya anak-anak mudanya berminat untuk mengembangkan juga, tidak hanya saya. Gintung Cilejet bukan hanya dikenal lewat kerajinannya. Desa ini menyimpan denyut kehidupan yang tumbuh dari semangat gotong royong. Alhamdulillah di Desa Gintung Cilejet ini ada keunikan tersendiri. Alhamdulillah, dan masih gotong royong juga masih terjaga, alhamdulillah, dan saling menghormati antar tetangga juga masih. Keunikan beraneka ragam dari seni budaya juga masih terpelihara dengan baik sampai saat ini. Rel kereta yang membelah desa menjadi bagian dari keseharian warga. Meski banyak perlintasan tanpa palang pintu yang meninggalkan kekhawatiran akan keselamatan, tetapi justru disinilah makna gotong royong itu ditemukan. Mereka saling mengingatkan satu sama lain dan bergantian berjaga di titik rawan. Karena bagi Gintung Cilejet, rasa aman adalah hak setiap warga dan menjaga nyawa sesama adalah warisan kebersamaan yang tak pernah pudar. Dari kerajinan tangan hingga kebersamaan harian, desa ini mengajarkan kami arti dari saling mendukung, berjalan bersama, dan menghargai setiap proses. Kekayaan ini mungkin telah usai, tapi jejaknya akan terus tertinggal di jalanan desa, di senyum warga, dan di hati kami yang pernah belajar tentang arti hidup dari desa ini. First impression saya atau kesan pertama kali saya menginjakan kaki di Desa Gintung Cilejet ini adalah saya percaya bahwa warga di Desa Gintung Cilejet ini memiliki rasa hangat yang begitu besar ketika menyambut kami untuk hadir di Desa Gintung Cilejet ini. Bahkan saya dapat mengatakan bahwa ketika kami datang, kami disambut bukan hanya sebagai tamu yang datang untuk berkunjung, tapi kami sudah dianggap sebagai keluarga jauh yang datang untuk mengunjungi para saudaranya sendiri. Maka kami begitu hangat disambut dengan welcome, dengan begitu sambutan yang begitu hangat, dan saya dapat mengatakan bahwa Desa Gintung Cilejet bukan desa orang lain, tetapi sudah menjadi bagian dari hidup saya yang tak terpisahkan. Dan saya dapat mengatakan juga bahwa Desa Gintung Cilejet adalah desa saya juga. Terima kasih. Pesan saya untuk seluruh warga Gintung Cilejet, para bapak ibu sekalian, saya berterima kasih atas sambutan yang hangatnya, atas pelukan dan rasa aman yang saya rasakan serta teman-teman sekalian. Maka saya harap kehangatan ini tak mudah untuk dipadamkan, dan terus berjalan gotong royong di dalamnya dan jaga kerukunan di dalamnya. Mudah-mudahan Desa Gintung Cilejet kedepannya bisa menjadi desa yang lebih maju lagi, dan desa yang mengedepankan kesejahteraan warganya dan juga gotong royong sesama tetangga. Serta untuk seluruh teman-temanku tercinta KKN Manavarta 126, saya Nukman, baik secara pribadi saya ataupun sebagai ketua dari teman-teman sekalian, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jadi teman ya,
Semoga kita bisa terus bersilaturahmi hingga akhir, dan apa yang telah kita laksanakan di Desa Gintung Cilejet ini bisa membawa dampak yang bermanfaat sesuai dengan nama yang kita bawa dari kelompok kita, Manavarta, manusia yang bermanfaat. Lalu Nala mengirim singkat sebuah pesan kepadanya. Nala Terima kasih, Gintung Cilejet, untuk segala cerita, pelajaran, dan kehangatan yang tak akan kami lupa. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Tingginya lebih logika. Mudah jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu. Sederas apapun arus di hidupku, genggam terus kenangan tentang kita. Seberapa pun dewasa mengujimu, takkan lebih dari yang engkau bisa. Dan kisah kita
abadi untuk selama-lamanya. Bermanfaat bagi kami adanya KKN ini, banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh peserta KKN ini. Saya sangat berterima kasih sekali dan saya ucapkan pesan dan pesan kepada seluruh mahasiswa KKN. Terus semoga saling terjaga tali silaturahmi dan jangan lupa sholat, sholawat, sodakoh, muliakan orang tua. Itulah kunci utama buat kesuksesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mahasiswa UIN yang sedang KKN yang sudah selama 1 bulan ini menjalankan program-programnya di Desa Gintung Cilejet, sangat bermanfaat dan sangat berkesan. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan dan dijalankan di Desa Gintung Cilejet ini dapat bermanfaat bagi desa dan kalian sebagai mahasiswa dapat pengalaman baru, pelajaran baru, ilmu baru. Dan kesan kita selama ada mahasiswa KKN yang dari UIN Jakarta sangat senang sekali dan siswa-siswi kami sangat antusias dengan kedatangan kakak-kakak semuanya. Terima kasih kepada kakak-kakak KKN UIN Jakarta yang alhamdulillah sudah menemani, sudah membersamai kami semua, terutama untuk peserta didik dalam kegiatan KBM. Tentunya dalam kegiatan KKN ini banyak sekali pengalaman bagi kami semua, terutama untuk peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah membantu kami, ibu-ibu kader, untuk penyuluhan di desa kami. Terima kasih atas kedatangan KKN mahasiswa UIN dari Jakarta. Kami daripada masyarakat maupun adik-adik sangat terbantu sekali adanya KKN mahasiswa UIN dari Jakarta. Mudah-mudahan mahasiswa UIN kedepannya lebih maju dan semangat lagi. Sukses buat mahasiswa UIN Jakarta.